Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam. izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak Alimul. Ini saya masih bingung. Yang dilakukan itu apa dulu? Ridho dulu atau ikhlas dulu atau apa dulu? Ridho itu termasuk urutan keberapa ya? Kalau di ilmu-ilmu apa namanya tasawuf itu kan pertama itu taubat. Selanjutnya saya belum tahu. Kira-kira ridho ini urutan keberapa di, di susunan ilmu tasawuf barangkali ada yang tahu. Karena makom ridho tadi mengendalikan nafsu yang seperti ikhlas dengan segala hal itu sangat sulit karena mungkin eh, saya sendiri merasa bahwasanya masih tahap lamar atau bisu. Dia cewek cantik masih noleh. Berarti kan sangat jauh dari makom makom saya yang sebagai manusia biasa gitu. Mungkin bisa dijelaskan ridho ini makomnya keberapa kok sangat tinggi banget itu. Terus bagaimana kita mencapai belajar untuk mengendalikan tadi nafsu biar kita itu jadi orang itu bisa setenang itu mengambil sikap pola pikirnya bisa setenang itu apalagi waktu marah apa bisa kita mengendalikan bisa setenang itu waktu marah karena kita ridho dengan Allah. Jadi barangkali ada yang tahu makom makom ilmu tasawufnya itu keberapa kok sangat tinggi di saya. Ya, gitu aja Pak. Dani mohon ditanggapi atau bapak-bapak yang terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alimul atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Ini monggo langsung dijawab saja pertanyaan dari Pak Alimul. Ini urutannya keberapa ridho ini? Atau bisa kita urutkan di mana sih ridho itu letaknya, tempatnya? Kita itu masih seperti ini dan sebagainya. Kita juga ingin mencapai seperti itu kan urut-urutannya kan enak kalau lihat jalan itu enak kalau ada urutannya tahu jalannya enak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari tingkatan kualitas kepribadian, ridho kan ada satu ya, tingkatan paling rendah itu amarah, yang kedua syahwat, yang ketiga lawamah, yang keempat mulhamah, yang kelima mutmainnah, yang keenam rodiyah. Baru nanti meningkat ke mardiyah sesuai dengan ayat itu ya, 89 ya ayuhan nafsul mutmainnah. Yang itu dari mutmainnah kemudian irji'i ila rabbiki rodiyatan. Jadi menjadi dari mutmainnah ke rodiyah kemudian menuju ke mardiyah. Fathuli fi ibadi fathuli jannati. Nah, jadi apa sih bedanya ridho dan ikhlas? Ikhlas itu, kalau ikhlas itu beda ya dengan, kalau ikhlas itu nanti bukan, itu termasuk nanti sifat ya, makom gitu ya. Sifat ya nanti. Ikhlas itu kan, kalau ridho itu kan merasa senang ya. Kalau ikhlas itu beribadah hanya untuk kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Kalau ridho tidak begitu. Kalau ridho itu menerima semua apa yang ya, menerima dengan senang hati, menerima dengan senang hati, kemudian lapang dada untuk semua aturan Allah, semua kehendak Allah. Ridho itu artinya kehendak sebenarnya, atau keinginan. Jadi orang yang sudah istilah torekoni fana ya. Fana itu lenyap sebenarnya maknanya. Artinya keinginan dirinya sudah lenyap. Wis gak kepingin opo-opo. Mek kepinginnya ketemu Allah itu. Mek kepinginnya melaksanakan kehendak Allah. Itu sudah sampai ke sana. Awake wis gak duwe keinginan.
keinginannya hanya kepingin ketemu Allah. Ya. Ada orang yang seperti ini ya. Kalau kita mau datang ke istana, ada orang datang ke istana Presiden Jokowi. Ada orang yang senang melihat istananya gitu. Jadi dia wah seneng delok istanane. Jadi delok istanane seneng deh. Kemudian dikei panganan Mbak Jokowi ku seneng deh. Dikei kelambi, kayak hadiah seneng. Ya. Kalau orang yang ridho itu delok istanane ya gak sepiro seneng. Dek gak seneng, dek gak ketemu Jokowi ini dewe. Makanya ada orang yang beribadah kepada Allah seneng surganya. Ya, seneng pahalanya. Tapi orang yang mengejar itu senengnya jika ketemu Allah sendiri. Gitu. Seneng pemberi surga itu, pemilik surga itu. Ya. Ciri khasnya kalau orang sudah mencapai kepribadian ridho, itu kalau sholat itu wis gak eling opo-opo, elingi ketemu Allah gitu. Seakan-akan dia bertemu dengan Allah, seakan-akan dia berdialog dengan Allah. Makanya kadang-kadang banyak Nabi itu sholat gak terasa, itu kakinya sampai bengkak itu nggak terasa. Seperti Sayyidina Ali kalau nggak salah waktu ditancapkan betisnya kena panah itu, begitu takbir karena dia merasa ketemu Allah, seneng dicabut panahnya itu. Nah itu ya. Bagaimana cara meningkatkan sampai kepribadian ini? Memang yang pertama itu memang mengolah pola pikir ya. Yang dibersihkan pola pikirnya, dibersihkan fisiknya, dibersihkan pola pikirnya, dibersihkan rohaninya, dan sebagainya itu. Nah, membersihkan pola pikir itu nanti berhubungan dengan keimanan. Membetulkan pola pikir tentang keimanan itu. Keimanannya harus benar. Pola pikirnya harus benar. Ya. Keimanan. Pola pikirnya harus bersih. Positive thinking dan sebagainya terhadap kehendak Allah itu kan membangun pola pikir. Jangan sampai negatif. Pikirannya jangan sampai kotor. Itu yang harus ya. Kadang-kadang pikiran kita kotor. Atau kadang-kadang kita suudon gitu ya. Pikiran kita suudon kepada Allah. Itu harus dibersihkan dulu. Kemudian ruhaninya dibersihkan, artinya hatinya dibersihkan. Ya. Hati itu biasanya berhubungan dengan perasaan. Itu kalau di otak ada di sistem limbik. Ya. Jadi ada perasaan senang, sedih. Kalau sedih itu nanti di amigdala ya, di di depan agak ke depan itu otaknya, kelenjar amigdala itu merasa sedih dan sebagainya itu dihilangkan. Artinya sedih karena diberi. Harusnya yang kita bangun itu rasa senang. Rasa senang itu nanti yang dibangun itu kalau kita tenang itu otak kita membangun kelenjar morfin ya. Jadi pada waktu kita ibadah, kalau kita senang, tenang itu otak kita menghasilkan kelenjar morfin sehingga kita senang. Tenang, senang gitu ya. Itu. Apalagi kalau kita sudah merasa senang bertemu dengan seakan-akan bertemu Allah, itu otak kita akan seperti itu. Sehingga kadang-kadang saking senangnya, kadang-kadang kita bisa sholat berlama-lama. Itu saking senangnya. Itu.
Itu ya. Itu yang dibersihkan. Caranya bagaimana? Ya, kan pertama taubat dulu. Ya. Kemudian terus menata kesabaran kita ini sampai di mana? Itu kan berhubungan dengan tawakal ya. Sabar kan? Apakah kita sudah tawakal kita sudah ke taslim atau sampai ke tafwid ya? Nanti kita. Ya. Kemudian kalau berhubungan dengan sifat tadi, sikap rendah hati, sifat qanaah gitu ya, merasa cukup, sikap waro, hidup sederhana dan sebagainya, itu yang kita bangun. Ya memang ini sulit. Kalau dalam dunia toreko sifat kepribadian rodiyah dan martiyah itu sudah tingkat yang luar biasa. Tidak sembarang orang bisa dicapai. Tapi setidak-tidaknya kita itu bisa mencapai tingkat mutmainnah atau rodiyah aja. Kalau sudah sampai rodiyah udah luar biasa. Berarti kita ketakwaan kita dan sebagainya sudah diatur. Ya. Nah ini memang itu tidak bisa kita kalau tidak dengan pertolongan Allah, dan biasanya harus dilatih dengan seorang mursyid ya, supaya kita tidak, walaupun itu bisa dilakukan biasanya dalam. Nah, ini mungkin jawaban saya. Jadi tingkat rodiyah itu yang keberapa itu? Kamilah ke-8, kalau matiyah ke-7, rodiyah itu ke-6 ya. Mutmainnah baru ke-5. Ya. Gitu. Mutmainnah saja sudah cukup sebenarnya karena kehidupan sudah tenang. Frekuensi kita sudah mutmainnah sudah di atas 200, di atas 300. Kalau rodiyah itu sudah di atas 500 ya. Kalau mardiyah itu sudah 1000 lebih itu ya. Itu bisa diukur secara ilmu pengetahuan. Bisa diukur. Bisa wong iki sudah sampai. Apalagi kalau dilihat dari foto aura ya, itu bisa dilihat. Auranya sampai tingkat di mana? Auranya bisa dilihat nanti. Auranya masih putih atau bening atau lembut, auranya itu bisa dilihat kalau di foto aura. Nah, itulah mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak Sukri atas jawabannya. Itu. Monggo yang ada yang lain. Gitu. Tapi saya juga ingin menambahkan sedikit tentang itu tadi, itu atau ikhlas dulu ya. Pertama perlu kita tahu ikhlas, dengan ikhlas kan dari kata kolasa, dan itu kan dari kata rodiyah. Kolasa itu bermakna murni, tidak ada beban, tidak ada campuran istilahnya. Dikatakan ikhlas itu adalah perbuatan orang itu murni, motif dari dirinya sendiri, tidak ada tekanan, tidak ada kayak adanya. Umpamanya kan kalau istilahnya gini, ulama-ulama itu kayak Gus Baha itu mengistilahkannya kan gini, ibadah kalau dikatakan ikhlas itu kalau Anda Allah meskipun tidak bikin surga, tidak bikin neraka, tetap akan mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah tetap mengakui Allah sebagai eksistensi terbaik. Kita tetap ibadah dan sholat pada Allah, meskipun tidak ada surga dan neraka. Dan itu ikhlas. Dalam artian apa? Ikhlas itu perbuatan. Kemudian kalau ridho, di beberapa wacana yang kayak saya baca di beberapa pendapat ulama, itu anugerah. Dalam artian gini, Allah memberikan suatu hal pada kita, tanggapan kita itu bagaimana? Nah itu ridho. Nah, kalau tanggapan kita itu oke, tanggapan kita itu sesuai dengan apa yang Allah berikan, itu ridho. Klop. Dalam artian padu. Dalam artian itu padu. Istilahnya di surat Muzammil itu kan, alima alam tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ang sayakunu minkum mardo. Orang yang bergulat atau orang yang mencari hidupnya itu padu, inginnya padu untuk mau hidup terhadap apa yang Allah inginkan. Itu tanggapan. Kalau ikhlas itu perbuatan. Nah, kalau didahulukan dahuluan yang mana? Di sini kalau dari urut-urutan itu dari perbuatan dulu, ikhlas dulu. Dari perbuatan nanti ada
anugerah dari kemudian ada apa yang Allah berikan dari perbuatan kita, nah itu tanggapan kita seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi ikhlas atau ridho dulu yang perlu diperdahulukan. Tentunya yang lebih spesifik, ya seperti yang Pak Sugi katakan tadi, ada taubat dulu, pembersihan amarah, nafsu, dan sebagainya. Tentunya dimulai dari pola pikirnya sudah mulai berubah, perspektifnya berubah, kemudian sikap hidupnya berubah, perilakunya berubah, kemudian kebiasaannya berubah, kemudian budayanya berubah, nasibnya pun berubah. Itu di atas izin Allah. Nah itu tambahan dari saya sih, mungkin yang ikhlas atau ridho dulu ya, seperti itu. Monggo ini